Smart Krina, strategi marketing kreasi dan inovasi penuh warna. Menjadi narapidana perempuan mengubah peran hidup seseorang secara drastis dari anggota masyarakat biasa menjadi warga binaan di balik jeruji besi. Pengalaman ini melibatkan proses kehilangan kebebasan, penyesuaian diri yang berat, dinamika relasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan, hingga tantangan menghadapi stigma sosial setelah menyelesaikan masa hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Setiari AMD IPSH MSI selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Pangkal Pinang. Saya berdiri di sini sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 10 tahun 2026 di Pusdikmin Lemdiklat Polri, Bandung, Jawa Barat. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan atau yang dikenal dengan Lapas Perempuan adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang khusus membina dan membimbing warga binaan perempuan. Fasilitas ini berfokus pada pemulihan mental, pengembangan keterampilan kerja, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta persiapan reintegrasi sosial agar warga binaan siap secara positif sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan itu sendiri meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Lapas Perempuan Pangkal Pinang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang merupakan wilayah kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Pangkal Pinang atau biasa disebut Lapas Perempuan berdiri pada tahun 2017 dan saat ini didukung oleh 63 orang petugas yang terdiri dari 11 petugas laki-laki dan 52 petugas perempuan dengan kapasitas hunian sebanyak 137 warga binaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lapas Perempuan Pangkal Pinang menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Tantangan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas. Perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis menuntut organisasi pemerintah untuk mampu beradaptasi secara cepat dan tepat. Tuntutan reformasi birokrasi, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima menjadi faktor yang mendorong perlunya peningkatan kinerja unit kerja secara berkelanjutan. Kinerja organisasi tidak hanya diukur dari tercapainya target administrasi dan program kerja, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, responsif, dan berintegritas. Dalam konteks pembinaan kemandirian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kemampuan warga binaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam memasarkan produk tersebut kepada masyarakat. Produk hasil karya warga binaan merupakan wujud nyata keberhasilan pembinaan yang memiliki potensi ekonomis sekaligus menjadi sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pembinaan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan. Masih terbatasnya produksi, jangkauan pemasaran belum luas, pemanfaatan media digital dan teknologi informasi belum maksimal, serta belum tersedia media pemasaran yang terintegrasi untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat secara lebih luas. Kondisi ini menyebabkan potensi ekonomi dari produk warga binaan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dan peluang peningkatan nilai jual produk masih belum optimal. Belum optimalnya strategi pemasaran produk warga binaan juga berdampak terhadap tingkat produktivitas dan motivasi warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian. Ketika hasil karya yang dihasilkan belum memiliki akses pasar yang memadai, maka manfaat ekonomi yang diperoleh menjadi terbatas sehingga tujuan pembinaan untuk menumbuhkan kemandirian dan jiwa kewirausahaan belum dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis dan inovatif untuk memperluas akses pemasaran, meningkatkan promosi produk, memperkuat branding produk warga binaan, serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Di era transformasi digital,
Pelayanan tidak lagi menunggu, pengawasan tidak lagi terbatas. Maka dari itu, kami menghadirkan inovasi Smart Krina, strategi marketing, kreasi, dan inovasi penuh warna. Melalui penguatan strategi pemasaran, pengembangan e-commerce produk warga binaan, pemanfaatan media digital, serta perluasan jejaring kerja sama dengan berbagai stakeholder. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk warga binaan, memperluas pangsa pasar, meningkatkan motivasi warga binaan dalam berkarya, serta pembinaan kemandirian yang lebih efektif, produktif, dan berkelanjutan. Karena di balik tembok pemasyarakatan, ada tangan-tangan yang terus berkarya, ada kreativitas yang tumbuh, ada keterampilan yang diasah, dan ada harapan yang kembali dibangun. Produk karya warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan bukan sekedar produk, bukan sekedar hasil keterampilan. Setiap karya memiliki cerita tentang proses, ketekunan, perubahan, dan keberanian untuk memulai kembali. Namun, sebuah karya yang berkualitas membutuhkan lebih dari sekedar produksi. Karya membutuhkan ruang untuk dikenal, membutuhkan strategi untuk dipasarkan, dan membutuhkan jembatan agar dapat terhubung dengan masyarakat. Melalui Smart Krina, mengubah cara kita melihat produk kemasyarakatan. Dari yang sebelumnya hanya dipasarkan secara terbatas, menjadi produk yang memiliki identitas, cerita, dan nilai jual. Langkah pertama adalah membangun branding produk. Setiap produk diberikan identitas yang kuat, mulai dari nama, kemasan, logo, katalog, hingga storytelling. Kami ingin masyarakat tidak hanya membeli sebuah produk, tetapi juga mengenal cerita di balik tangan yang membuatnya. Langkah berikutnya adalah memanfaatkan kekuatan digital. Media sosial menjadi etalase baru. Produk diperkenalkan melalui konten foto dan video yang menarik, video proses pembuatan, testimoni pelanggan, hingga cerita inspiratif warga binaan. Dengan strategi konten yang konsisten, produk tidak lagi hanya hadir di lingkungan lapas, tetapi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya adalah digitalisasi katalog dan pemasaran. Melalui katalog digital, masyarakat dapat melihat pilihan produk, mengenal detailnya, dan memperoleh informasi pemesanan dengan lebih mudah. Strategi ini diperkuat melalui kolaborasi dan jejaring kerja. Kami membuka ruang kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, marketplace, pelaku UMKM, hingga masyarakat. Karena kami percaya, pemasaran bukan hanya tentang menjual. Pemasaran adalah tentang membangun hubungan antara karya dan konsumen, hubungan antara lapas dan masyarakat, dan hubungan antara proses pembinaan dengan kesempatan untuk kembali produktif. Inovasi ini juga mendorong penerapan strategi pemasaran yang lebih terarah melalui konsep product, price, place, and promotion. Produk terus ditingkatkan kualitasnya, harga disusun secara kompetitif dan sesuai nilai produk, distribusi diperluas melalui kanal offline maupun digital, dan promosi dilakukan dengan pendekatan kreatif, informatif, serta humanis. Kami juga mengembangkan konsep storytelling marketing, sebab setiap produk memiliki cerita, ada waktu yang dicurahkan, ada keterampilan yang dipelajari, ada kesalahan yang diperbaiki, dan ada semangat untuk berubah. Cerita itulah yang menjadi nilai tambah. Dengan demikian, produk warga binaan tidak diposisikan sebagai produk belas kasihan, tetapi sebagai produk berkualitas yang layak dipilih karena kreativitas, manfaat, dan nilai karyanya. Inilah transformasi yang ingin kami bangun, dari produksi menjadi pemasaran, dari pemasaran menjadi branding, dari branding menjadi kepercayaan, dan dari kepercayaan menjadi peluang kemandirian. Setiap pembelian bukan hanya transaksi, di baliknya ada dukungan terhadap proses pembinaan, ada apresiasi terhadap keterampilan, dan ada kesempatan bagi warga binaan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Karena pemasyarakatan bukan hanya tentang menjalani masa pidana, pemasyarakatan adalah tentang memberikan kesempatan untuk berubah, belajar, berkarya, dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Melalui inovasi strategi marketing ini, kami ingin membuktikan bahwa di balik tembok lapas ada karya yang bernilai, di balik setiap karya ada manusia yang sedang berproses, dan di balik setiap dukungan masyarakat ada harapan yang tumbuh. Mari kenali karyanya, mari dukung produknya,
Mari apresiasi prosesnya, karena ketika sebuah karya diberi kesempatan untuk dikenal, maka sebuah harapan juga diberi kesempatan untuk tumbuh. Dari Lapas Perempuan, Smart Krina untuk perempuan Indonesia yang lebih berdaya. Saya Arya Agustina, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung. Saya Susanti Saparudin, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pangkal Pinang. Saya Endang Sri Hasuti, owner dari Batik Kampung Kata. Saya dari Batik Melayu Pinang Siri. Selaku mentor dari peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 10 tahun 2026 atas nama Ibu Rina Setiari sebagai Kepala Lapas Perempuan kelas 3 Pangkal Pinang. Sebagai mentor, tentu saya sangat mendukung penuh terhadap pelaksanaan rancangan aksi perubahan Smart Krina atau strategi marketing, kreasi, dan inovasi penuh warna. Melalui implementasi Smart Krina, diharapkan produk hasil karya warga binaan memiliki daya saing yang lebih baik serta jangkauan yang lebih luas. Saya sangat mendukung hasil karya kerajinan tangan dan juga UMKM. Warga binaan Meningkatkan produktivitas. Upaya meningkatkan pemasaran dan nilai jual produk hasil karya warga binaan. Semoga inovasi dapat terlaksana dengan baik, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan organisasi. Inovasi lahir dari keberanian untuk berbeda, dan kreativitas tumbuh dari keberanian untuk mencoba. Karena pelayanan terbaik datang dari pikiran yang kreatif dan hati yang penuh warna. Semoga inovasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.